Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita muliakan Tuhan dengan semua tugas panggilan kita. Dipandu firman Tuhan dari Yakobus 5 ayat 13, demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah lagu yang sangat saya sukai, yaitu yang berkata, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Itu artinya, dalam semua waktu dan seluruh totalitas hidup kita, itu adalah ibadah untuk kemuliaan Tuhan. Hal itu berarti bahwa dalam segala situasi, kita harus mampu untuk memuliakan nama Tuhan kita. Dalam susah maupun dalam senang. Kita harus mau bernyanyi dan selanjutnya untuk memuliakan Tuhan. Sama seperti kesaksian dalam buku ND kita. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bernyanyi dan ucap syukur, itulah kehendaknya. Kehendak Tuhan, dalam segala situasi itu kita harus memuliakan Tuhan. Maka karena itulah firman Tuhan hari ini mengajar kita supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan dan kemudian berpaling dari Tuhan dan melakukan dosa ketika kita menderita. Tetapi ketika kita juga senang, kita juga jangan jauh dari Tuhan. Karena ada sebagian orang ketika menderita, dia mungkin berpaling dari Tuhan dan mengatakan, Tuhan tidak mendengar doa saya. Tuhan tidak adil. Saya setia melakukan ibadah tapi saya mengalami penderitaan. Atau Tuhan tidak mendengar doa saya. Tapi sebaliknya ada juga orang karena sukacita dia berhasil. Kemudian dia beruntung dari usaha-usahanya. Dia lupa dan seolah-olah bahwa hasil yang dia dapatkan itu hanyalah karena jerih lelah dan usahanya sendiri. Bagaimana kita untuk menghadapi segala situasi? Ketika kita menderita, hari ini firman mengajar kita, berdoalah. Artinya, dalam persoalan kehidupan itu ada kekhawatiran yang kita alami. Maka kita serahkan itu kepada Tuhan. Seperti firman-Nya dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan Ia akan memelihara kamu. Seberat apapun permasalahan, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, kita tetap harus percaya Tuhan sesungguhnya menyertai kita dan memelihara kita. Seberat apapun persoalan-persoalan yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri, tapi Tuhan menyediakan jalan keluar dari persoalan itu. Maka supaya kita memenangkan pergumulan dan penderitaan, tetaplah berdoa. Sebaliknya, kalau kita menerima sukacita, berkat yang melimpah, keberhasilan dan kesuksesan, jabatan dan kekayaan kita peroleh, jangan pernah lupa diri. Artinya, semua yang kita pakai, semua yang kita peroleh itu, kita pakai menjadi nyanyian syukur untuk memuji-muji, memuliakan Tuhan. Dan sebagai bentuk nyata, maka berkat yang kita terima harus boleh menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya kita diberikan kekuasaan, baik sebagai legislatif, baik sebagai judikatif, atau mungkin kita pimpinan perusahaan, atau menjadi pimpinan di tempat-tempat yang lain. Jangan kita pakai kuasa kita untuk menindas, tapi kuasa yang ada pada kita harus kita pakai menegakkan hukum dan keadilan. Kuasa yang ada pada kita harus kita pakai untuk menolong sesama. Bila kita diberikan kekayaan, jangan kita pakai untuk menyombongkan diri. Bila dengan demikian nyanyian kita menjadi sumbang. Tetapi kekayaan yang ada pada kita justru kita pakai untuk membantu dan menolong saudara-saudara yang lain. Dan dalam kuasa dan kekayaan dan dalam keberhasilan yang kita terima, kita harus mengingat sumbernya adalah dari Tuhan. Maka tidak ada alasan menyombongkan diri. Tetapi justru semakin besar kuasa yang kita terima, semakin banyak harta yang kita terima dari Tuhan, kita harus semakin rendah hati dan mengatakan, itu adalah anugerah pemberian Tuhan semata.
Maka kalau itu adalah anugerah pemberian Tuhan, itu artinya menunggu dan menantikan dan meminta dari kita menuntut tanggung jawab yang lebih besar untuk mengolahnya demi kemuliaan nama Tuhan. Dan berdoalah senantiasa seperti yang ada di Amsal 30 ayat 9 demikian. Saya bacakan Amsal 30 ayat 8 dan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudaraku, masing-masing kita punya kesempatan. Ketika kita miskin, akuilah bahwa Tuhan yang memelihara kita. Jangan mencuri dan melakukan hal yang berlawanan dengan semua kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika kenyang dan kaya, jangan sangkal Tuhan. Mari kita tetap mengaku bahwa segala berkat yang ada pada kita adalah berasal dari Tuhan. Selamat bersaksi, selamat berdoa, selamat memenangkan pergumulan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat berlimpah Tuhan beri kepada kami. Tapi Tuhan juga mengizinkan kami harus menghadapi pergumulan dan bahkan memberi izin kepada iblis untuk mencobai kami. Maka dalam susah dan senang, mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus untuk berdoa, untuk bernyanyi, bersaksi, dan mengungkapkan syukur kami dengan senantiasa setia di dalam firman-Mu dan tugas panggilan mula-mula kami. Mampukanlah kami melakukan semuanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bersaksi, selamat memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.